Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian ba'da subuh hari Sabtu Masjid Nur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah setelah mungkin saya setahun ya tidak datang sini ya. Saya tidak mengira kalau kesini lagi. Ternyata dipanggil lagi oleh Mas Rian. Saya kira sudah tidak lagi itu. Kemarin dipanggil lagi. Saya kira betul, saya kira sudah berhenti saya di sini. Oh enggak, oh ya. Sudah lama sekali saya tidak ke sini, mungkin setengah tahun lebih, mungkin 6 bulan lebih mungkin. Nah, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah datangnya kita ke Masjid Nur Rahim ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah menerima share-sharean itu ya. Mas Dan sudah di-share di grup ya. Saya sampai masuk mimpi loh ini, materi ini, tema ini. Ini yang bikin Mas Rian, yang bikin tema ini. Gini, temanya gini, kalau bapak-bapak dan ibu yang belum mendapatkan share-shareannya gini. Temanya adalah jadilah solih agar orang yang memilikimu bahagia. Saya ulang ya. Temanya yang disodorkan ke saya, jadilah solih, menjadilah orang yang soleh agar orang yang memilikimu bahagia. Gitu toh. Itu bagi saya mikir sampai semalam saya masuk mimpi loh. Iya. Membuat saya tidak bisa tidur ini. Karena tidak logis. Ini tidak logis. Tema ini tidak logis. Gimana ya? Saya sampai cari literatur, sampai cari buka ayat, buka semua tadi malam itu. Saya tidur semalam malam banget toh. Saya pulang udah jam 10 malam, terus masih buka-buka, masih sampai saya nulis ini. Ngomong apa? Sesuk aku ngomong apa itu. Karena Nabi Ibrahim saja tidak disukai sama ayahnya, gitu loh. Jadi Nabi Ibrahim yang solehnya seperti itu tidak disukai oleh orang yang memiliki Ibrahim. Ayahnya kan tidak suka sama Ibrahim. Kan'an, anaknya Nuh, itu jengkel sama ayahnya. Padahal ayahnya tuh solehnya kurang apanya, gitu loh. Lah kalau saat ini kan ngomong nopo nih gini. Jadi belum tentu orang yang soleh itu disukai oleh orang yang memiliki kita. Belum tentu. Saya soleh belum tentu istri saya suka sama saya. Belum tentu. Saya soleh banget belum tentu saya disukai sama anak-anak saya, karena anak saya mungkin mendem. Gitu. Jadi ada kesalahan logika dalam tema ini gitu loh. Dan penting itu sangat pun sekarang saya tak ngomong ya. Jadi banyak contoh dalam Al-Qur'an yang orangnya soleh tapi dia tidak disukai. Muhammad tuh tidak disukai sama orang seluruh penduduk Mekah. Tidak suka dia. Keluarganya Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Thalib sendiri kan tidak suka sama Muhammad gitu.
Yang suka ya istrinya. Karena jadi gini, orang yang suka sama orang yang soleh itu ya orang yang soleh gitu. Jadi kalau ada suami soleh lalu yang memiliki itu istri dan istrinya soleh, satu frekuensi, nah itu bisa suka. Jadi mungkin orang lain suka juga padahal tidak memiliki. Jadi saya bisa suka dengan bapak-bapak bisa suka dengan saya padahal bapak-bapak tidak memiliki saya, tapi ada kesamaan frekuensi itu. Kesamaan frekuensi, kita sama-sama soleh. Jadi yang membuat kita itu saling menyukai itu karena sama-sama solehnya, bukan karena kepemilikan gitu. Oke ya, jadi sekarang saya ganti gimana ya akhirnya ya gini. Oke, monggo untuk yang ngasal Quran saya mohon untuk membuka surat Ali Imran ayatnya ayat 138 dan 139. Tapi nanti konsekuensinya tetap belum tentu disukai sama orang yang memiliki kita loh ya, tapi disukai Allah gitu, Oke, saya bacakan ayatnya sekarang. Surat Ali Imran 138 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hada bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lihat terjemahannya. Inilah Al-Quran yang merupakan penjelasan bagi manusia. Hada bayanul linnas wahudan, dan merupakan petunjuk, wa mau'izatul lil muttaqin, dan merupakan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa sedih, sebab kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi kalau kita itu betul-betul mempercayai Al-Quran, menempatkan Al-Quran sebagai penjelasan, dua sebagai petunjuk dan sebagai nasihat, maka kita ini akan diposisikan oleh Allah sebagai orang yang memiliki derajat paling tinggi. Nah, orang yang memiliki derajat paling tinggi itu belum tentu disukai oleh orang yang memiliki kita, karena orang yang memiliki kita itu punya keyakinan yang lain, punya sifat yang lain, karakter yang berbeda itu. Tetapi kita akan dicintai oleh Allah. Nah, makanya dalam ayat yang lain, kalau boleh saya buka ayat yang lain nggih. Kita buka lagi sekarang surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya ayat 36. Itu orang yang bisa menerapkan surat Al-Ahzab ayat 36 itu akan disukai oleh Allah, tetapi juga mungkin tidak disukai oleh orang lain. Ini direkam ya. Satu mau ngomong gini itu nanti diedit ya Mas Rian ya. Purbaya itu yang membenci banyak. Kita Purbaya, Menteri Keuangan kita itu nek ngarani saya sampai sekarang ini ya enggak tahu, nek somben saya enggak tahu luntur apa enggak. Sekarang bagus dia bagus, tapi ternyata banyak yang enggak suka dengan dia karena dia jujur, on the track of Islam nggih, on the track of Islam. Tapi dia tidak on the track untuk musuh-musuhnya dia gitu. Jadi dia tidak disukai, padahal menurut kita itu dia orang baik, tapi menurut orang lain dia orang yang nakal, orang yang akan membuat reputasinya jatuh gitu. Nah, pagi hari ini saya puter temanya, saya puter bagaimana kita supaya dicintai Allah itu. Begitu.
Ya nanti kalau ada yang mau mendiskusikan, monggo kita persilahkan. Waktunya kan panjang, kita nanti sampai jam 7 pengajiannya ini gitu. Nah jadi kan panjang, masih 2 jam insya Allah. Nah, nanti kalau ada yang mau paring pangandikan, dipersilahkan. Jadi ini judulnya ini saya putar sedikit menjadi gini, bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah. Itu. Nah kalau kita dicintai oleh Allah, itu tentu saja orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah itu pasti akan ikut kita, akan suka sama kita gitu. Tapi orang-orang yang tidak cinta sama Allah ya akan benci, pasti akan membenci. Nah tidak membenci malah lucu, pasti benci. Jadi kalau kita suka pada Allah, suka pada Rasulullah, ada orang-orang yang benci sama Allah, benci sama Rasulullah, pasti tidak akan suka sama kita. Bahkan ada yang sampai diintimidasi, sampai bermacam-macam, dijahati, dinakali, dibatasi ruang geraknya, di LL, di SP, di ST, and so on gitu. Nah sekarang kita masuk ke surat Al-Ahzab ayat 36, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Gitu. Lihat terjemahannya. Dan tidak sepantasnya bagi laki-laki yang beriman, dan tidak sepantasnya pula bagi wanita-wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan yang lain dalam urusan mereka, dalam ketetapan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka mereka itu telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, ya kita tidak boleh menyelisihi ketetapan-ketetapan Allah. Contoh ya, di Solo ini banyak loh yang katanya Islam tapi tidak sholat. Banyak. Solo, sini kan Sukoharjo tidak ada, lagi tidak ada bedanya. Jadi itu berarti mungkin orang yang sholatnya baik itu saudara-saudara yang tidak sholat tidak suka gitu loh. Tapi juga sebaliknya, orang-orang yang tidak sholat itu ketika yang memilikinya itu juga, yang memilikimu itu juga tidak sholat, mereka akan suka. Jadi kalau frekuensinya sama, munafik sama munafik, wah akan saling menguatkan satu sama mereka gitu loh. Satu sama yang lain akan menguatkan. Ini yang satu itu taat, satu tidak taat, meskipun saling memiliki, itu pasti tidak akan ada kebahagiaan di situ. Gitu. Oke ya. Jadi kita kembali lagi ke surat Al-Ahzab ayat 36 tadi itu. Kita itu akan disukai oleh Allah, tetapi mungkin tidak disukai oleh orang lain gitu. Nah, kita akan disukai oleh Allah karena apa? Karena kita tidak pernah menyelisihi ketetapan Allah. Saya ulangi, dan tidak sepantasnya bagi laki-laki yang beriman, ini yang ada di depan ini, dan wanita-wanita yang beriman yang di belakang-belakang ibu-ibu itu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan yang lain dalam ketetapan itu. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Lah jadi Bapak dan Ibu, memang resikonya seperti itu ya. Ada resiko kalau kita itu ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, ya ada resikonya juga. Resikonya mungkin ada orang yang entah memiliki kita atau tidak memiliki kita, itu akan bahagia atau tidak bahagia. Lah yang penting lewat pengajian ini, ya monggo kita memprioritaskan, mengutamakan agar
Allah itu suka sama kita. Jadi kita jangan sampai menyelisihi aturan-aturan Allah. Contoh tadi itu ya. Jadi contohnya banyak kok yang sholatnya hanya Jumatan tok, itu banyak. Kemarin saya khutbah Jumat di kampus UNS, mungkin banyak mahasiswa yang terhenyak-henyak. Saya dengan suara keras dan saya sempat gebrak mimbar barang loh kemarin itu. Ya, saya naik model khotib Jumat seperti itu. Kalau kira-kira gebrak tangi kabeh toh, terus ya kan do turu gebrak tangi kabeh, terus yang sholatnya mahasiswa sholatnya, wah itu berarti menyelisih perintah Allah. Sholatnya hanya Jumatan tok, Sabtu prei, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis prei, Jumatan mangkat meneh. Setu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis prei, Jumatan mangkat meneh. Ana sing sasi iki prei, pas Idul Fitri mangkat meneh. Jadi ada yang 1 tahun itu sholatnya hanya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Itu ya ada yang menyukai dan ada yang membenci. Nah jadi monggo bagaimana kita supaya dicintai oleh Allah saja, seperti itu. Terserah banyak orang yang membenci kita, tapi kalau ada orang yang memiliki kita dan frekuensinya sama, pasti mereka akan bahagia. Oh ya Allah, anakku soleh, anakku rajin sholat. Kalau orang tuanya satu frekuensi, wah pasti akan duitnya nyoh lah gitu. Kira gimana? Iya kalau ada, kalau tidak ada ya sabar lah gitu. Oke ya. Nah sekarang kita lihat ayat yang lain. Surat An-Nur. Kita lihat yang ngasal Quran, silakan buka surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang ke-24. Ayatnya ayat 51. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 51. Saya bacakan ayatnya. Ini kalau ada orang yang taat dengan ayat ini, lalu yang memiliki dia itu juga taat pada ayat ini, wah akan bahagia, sama-sama bahagia. Nanti sama-sama masuk surga bareng-bareng. Saya bacakan surat An-Nur, surat ke-24 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Gitu ayatnya. Sekarang cermati terjemahannya. Hanya saja perkataan orang-orang yang apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya memutuskan suatu perkara di antara mereka, maka perkataan mereka tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung menurut Allah dan Rasulnya itu. Menurut orang lain yang keyakinannya beda tidak beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah, orang-orang yang baik di mata Allah adalah orang-orang yang taat kepada Allah apapun ketentuannya, apapun aturan-aturannya itu. Selama kita sami'na wa ata'na, maka kita akan beruntung. Tapi nek sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami bermaksiat, itu tidak akan beruntung. Tapi mungkin akan disukai oleh orang lain yang memiliki kita tapi beda sudut pandang dalam memandang kebahagiaan dunia akhiratnya itu beda. Oke ya, titik. Sekarang kita lihat contoh-contoh orang-orang yang Nabi Nuh ya, kita lihat Nabi Nuh. Monggo bapak-bapak kita lihat ayat yang lain, yaitu sebentar tak eling-eling. Surat Hud. Surat yang ke-11. Ayatnya ayat 42 sampai 43. Kita lihat ayat itu aja, yang 45 enggak usah, 46 enggak usah, 42 dan 43 saja.
Saya bacakan ayatnya sekarang. Itu gini kisahnya. Jadi Nabi Nuh itu memanggil anaknya, Pak. Nabi Nuh itu manggil anaknya gini, sampai judek Nabi Nuh itu. Ini kapalnya ya, ini kapal. Ini kapalnya. Nabi Nuh itu manggil anaknya. "Le, anakku, kamu kesini yo, kamu kesini masuk ke dalam kapalku sini loh. Ya Allah, ayo masuk kapalku ini, orang-orang yang tidak mau masuk kapal, tidak ada yang selamat hari ini. Ayo ikut kami masuk ke dalam kapal." Anaknya itu menjawab. "Mboten Pak, kula mboten ajeng tumut jenengan. Ndak Pak, aku ndak mau ikut kamu. Aku ingin berenang saja ke atas bukit itu. Aku akan selamat dari banjir besar ini." Terus Nabi Nuh sempat ngileke lagi. "Wahai anakku Kan'an, hari ini ndak ada yang selamat dari banjir, dari musibah yang didatangkan oleh Allah ini. Ayo ikutlah aku." Nah, akhirnya anaknya tetap tidak mau, dan akhirnya gelombangnya semakin besar, banjirnya semakin besar, dan subhanallah, ya Allah, ngeri sekali. Bapaknya Nabi Nuh itu melihat anaknya tenggelam. Jadi bapaknya di atas kapal gini, saya bayangkan kayak film Titanic gitu loh. Wah, gini toh, Leonardo DiCaprio, gini nih toh, sama siapa itu yang perempuan itu, Mas Rian. Siapa? Oh, kamu ya tahu mentole. Wah, gini nih toh, terus yang anaknya tenggelam. Terus bapaknya, le aku sayang kowe tenan lho, le aku sayang tenan karo kowe, ayo melu aku. Mboten bapak, kula mboten ajeng tumut jenengan, kula ajeng berenang mriko. Dan akhirnya anak itu ditenggelamkan dan mati di dalam banjir bandang itu. Kita lihat ayatnya ya, yang ngaso Quran. Sing mboten ngaso mboten napa-napa. Sing mboten ngaso nggih pun ngeten iki tok mon sing rangga, pun ngoten iki tok pun apik lah. Pun ngoten tok pun apik. Pun ngeten tok pun apik, ngeten pun teko ning masjid pun apik. Nah, sing nom-nom sesuk nek pengajian khususnya Pak Ani nggo Quran. Dadi iso sempat melihat teksnya gitu loh. Saya bacakan ayatnya sekarang. Surat Hud ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa qala ya wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana. Betul. Wala takum ma'al kafirin. Ayat 43 sekarang. Qala sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Gitu ayatnya. Nah, terjemahnya sekarang, dan kapal itu berlayar di dalam gelombang laksana gunung, jadi gelombangnya semakin membesar. Dan Nuh berkata kepada anaknya, sementara anaknya itu berada di tempat yang terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke dalam kapal bersama kami. Irkam ana wala takum ma'al kafirin." Dan janganlah kamu bersama dengan orang-orang yang kafir itu. Dan ternyata anaknya itu ndak bahagia anaknya dengan ayahnya. Ayahnya soleh banget, tapi anaknya ndak bahagia. Dan anaknya malah menjawab, "Qala sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma." Si anak menjawab, "Bapakku, aku akan naik ke atas bukit dan aku akan selamat dari banjir besar ini." Qala, dan Nuh berkata, "Hari ini tidak ada yang selamat dari siksaan Allah ini." Kemudian semakin besarlah gelombang itu dan memisahkan di antara keduanya, antara ayah dan anak itu. Dan anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini harus soleh, entah ada yang suka atau tidak suka. Terus kalau ada anggota kita, keluarga kita yang tidak soleh, itu kita wajib untuk mengingatkan.
gitu Bapak Ibu, gitu nggih. Jadi sama-sama kita saling mendoakan di antara kita. Saya juga sama Hanif, saya punya istri satu. Kok do malah guyu piye to takon omong tenan, istri saya satu. Iya, namanya Nurul. Tadi tanya ke saya, iki subuhan ning ndi? Ning gone Mas Rian. Oh ya. Terus mangkat saiki oh ya. Wah, wis telat no iki jam 4 kurang wis subuh. Wis rada telat sithik. Tadi saya agak terlambat sih. Sampai sini udah komat. Nah, terus anak saya 4. Jadi kalau seperti kemarin saya marah sama Haris. Haris itu anak saya. Marah model saya ya. Ini, kemarin saya gini sama anak saya. Saya praktekkan di sini. Saya mau berangkat ke masjid, belum komat saat itu. Ya. Terus Haris mungkin pulangnya jam 2 mungkin. Jam 2 baru pulang. Masih pakai baju putih dimasukkan, masih pakai kaos kaki. Pulang tasnya masih di sampingnya dia tidur, dan dia tidur di atas lantai. Sudah adzan, terus saya bangunkan. Sudah adzan Le, ngantuk sekali ayah. Tak kandani Le, ya Allah, tak kandani. Kamu sampai Malaysia, kamu sampai Jakarta, kamu sampai Malang, kamu sampai, kan aktivis banget dia itu. Terlalu aktivis, jadi soalnya demo ning dindi demo. Iya. Dia kuliahnya di UMS Pak, di Muhammadiyah, di UMS itu, di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Surakarta itu. Fakultasnya Fakultas Psikologi. Sekarang dapat beasiswa dari aktivitasnya dia itu, jadi dia mengajukan beasiswa untuk dari sisi aktivis. Nah pulangnya tuh jam-jam gitu-gitu itu, ya pengajian, ya diskusi, ya warna-warna. Nah, kemarin malam itu saya marah betul, tapi marahnya saya ndak mukul, ndak tanya ke gugah Le, tak kandani. Kamu tahu toh modelnya ayah? Ayah tuh tidak pernah marah loh. Diteni, tidak pernah marah toh. Yang marah siapa? Ibu toh. Oh ya, istri saya marah Bu. Wah, gitu. Ya kalau putri, jenengan nggih kok biasa berarti garwane jenengan ngoten niku. Luar biasa nggih. Nek garwane jenengan mboten toh. Wah, lembut. Nah. Nek anak istri saya ya harus ngene. Jadi sempat keluar itu. Nek kemarin saya ndak. Riz, ayah itu tidak mengapresiasi kalau kamu berhasil ini, tidak ada apresiasi kalau subuhnya ndak ke masjid gitu. Kamu udah gede, sudah 24 tahun, ya ke masjid lah, ndak usah disuruh. Jadi kalau kamu pulang jam sekian ini ya ditanggung, dipikir-pikir piye carane, sing penting aku mulai jam 2 dalam keadaan capek sekali, tetap harus berangkat ke masjid. Kalau betul-betul ngantuk, nanti setelah selesai sholat, ngaji sebentar, kamu masuk kuliah jam berapa? Jam 9, tidur meneh ra apa-apa. Tapi yang penting ke masjidnya itu. Modelnya ayah ngilik-ngiliknya seperti ini. Tapi kamu udah gede, terserah kamu. Kamu mau suka yang mana? Kamu mau marah sama ayah? Ya enggak apa-apa. Kamu mau marah sama ibu? Enggak apa-apa. Tapi ibu itu sayang sama kamu. Yo, akhirnya terus bangun, terus wudhu, terus ke masjid. Ini sekarang dia tidak tahu, katanya ibunya ke Jakarta atau kemana saya. Memang uangnya saya beri uang saku sekian hari, uang saku gitu. Jadi bisa agak leluasa, geraknya bisa leluasa. Nah, jadi kembali lagi, belum tentu si Kanan itu suka sama Nuh. Sekarang yang lain ya, yang lain. Ini sampai ada orang yang janjeni sama bapaknya. Nabi Ibrahim itu janjeni. Jadi Nabi Ibrahim itu melihat bapaknya itu sampai disebut namanya loh Pak. Sampai disebut namanya. Nama bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Makanya saya tak sering pesan ke pengajian-pengajian, nek duwe anak rasa kei jenengan Azar. Karena Azar itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ibrahim itu penyembah berhala. Kita buka ayatnya ya. Monggo kita buka 2 ayat sekarang. Ini contoh orang-orang
contoh orang-orang yang Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya, dan ternyata seorang nabi mengingatkan ayahnya tetap tidak mau sama mengikuti Ibrahim, padahal anaknya yang mengingatkan itu. Dan Abul Anbiya, penghulu bapak para nabi Ibrahim itu, tapi ayahnya tetap tidak mau. Kita lihat ayatnya, surat surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatnya ayat yang ke-74. Dibuka atau Mas Atur? Buka atau nggih. Surat Al-An'am ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Lihat terjemahannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu Azar, mengapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan? Sungguh aku melihat engkau dan melihat kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguh aku melihat engkau dan melihat kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengingatkan kepada ayahnya, tetapi ayahnya itu ternyata tidak mau, bapak-bapak, tidak mau. Itu dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu surat At-Taubah, surat ke-9, namanya surat At-Taubah, ayatnya ayat 114. Monggo kita buka, yang ngasal Quran silakan membuka. Surat ke-9 namanya surat At-Taubah ayat 114. Di situ itu ternyata ayahnya Nabi Ibrahim itu tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Lalu ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa ayahnya itu musuhnya Allah, memusuhi agama Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri, angkat tangan dari ayahnya itu. Ya sudah, namanya berlepas diri, sudah tidak tanggung jawab lagi terhadap apa yang dipilih oleh ayahnya tadi itu. Lah ayatnya berbunyi gini, surat At-Taubah 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa ammau idati wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awahun halim. Dan permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya itu adalah janji Ibrahim kepada ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu sampai janji kepada ayahnya, kalau ayahnya mau menyembah Allah, maka Ibrahim janji akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa ayahnya. Tetapi ketika Ibrahim tahu bahwa ayahnya itu adalah musuhnya Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari ayahnya itu. Dan Ibrahim itu, sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang sopan, seorang yang santun dan Mas Atur, santun dan penyantun dan pokoknya apik, pokoknya wong anu apik. Jadi dianggap oleh Allah Ibrahim itu baik, sementara ayahnya tetap tidak mau mengikuti Ibrahim. Jadi Bapak dan Ibu, dua contoh ini mengingatkan kita bahwa mengingatkan keluarga itu hukumnya wajib. Umpamane niki enten nggih, umpamane enten sing bapak-bapak, nyuwun ngapunten nggih, betul-betul mohon maaf nggih. Betul-betul mohon maaf. Nek enten bapak-bapak yang masih ada istrinya belum pakai jilbab,
Terus bapak-bapak diem saja, padahal istrinya tidak pakai jilbab, nyapu latar pakai daster tok. Terus suaminya itu tidak mengingatkan, padahal istrinya itu masih cantik, usianya 17 tahun. Kok 17? Keliru kok 17 ya, keliru 17 ya belum menikah lah ya. Usianya berapa? 24. Wah, garwane jenengan 24, Mas. Wah. Ya Allah. Jadi ibu usianya ya 35 toh. Terus katanya Islam, katanya muslimah, tapi di luar rumah enggak pakai jilbab. Ada enggak di perumahan Geraha Mandiri, ada enggak? Ada. Banyak. Allahu Akbar, ya Allah. Gimana Mas Rian? Ada Mas Rian. Mas Rian cuma gini-gini itu oh ya Allah. Jadi ibu-ibu di depan rumah nyapu latar pakai daster tok. Dasternya sudah lama, itu udah 15 tahun. Jadi udah tipis itu, enggak bolong tapi udah tipis itu, Pak. Tipis. Terus ya namanya nyapu kan ya, tangan kanannya kan pegang sapunya. Tangan kanan pegang sapunya, terus tangan kirinya ngapain? Ya nutupi sini. Kan pakai daster. Dan kalau nyapu latar kan mesti bungkuk. Hampir enggak ada yang nyapu cuma gini-gini itu enggak ada. Mesti bungkuk. Nek bungkuk gini, nek bungkuk. Oke, semuanya lihat saya. Nah gini. Hanya begini. Kebetulan qadarullah itu ya. Itu gegernya, punggungnya, geger itu punggung, itu gatel. Nah, punggungnya gatel otomatis kan dikukur. Wong gatel kok dikukur. Dan enggak mungkin ngukurnya pakai tangan kanan, enggak mungkin. Pakai sapunya grok enggak mungkin. Pasti ngukurnya pakai tangan kiri. Jadi begini, semuanya lihat saya ibu-ibu. Nah, pasti begini, ngukur gini. Ini sapunya tetap nyapu gini. Nah, ininya jadi membuka. Lah gitu toh. Terus ada orang namanya Hanif sama Pak Rian. Pak Rian imannya tebal, kandel kuat imannya. Lah Hanif ini yang enggak kuat imannya. Nah, lewat Pak Rian sudah mengingatkan Hanif, terus Pak Hanif, terus dan Pak Rian merem. Wah, terus jangan lihat Hanif imannya tipis. Ya Allah Mbak, ketok mimi Mbak. Ya Allah Mbak, ketok mimi, malah mandeg. Wah, ketok mimi lah gitu. Dan suaminya tidak mengingatkan istri itu suaminya salah gitu itu. Nah, jadi belum tentu orang yang baik itu selalu membahagiakan orang yang memiliki gitu loh. Ini mungkin istrinya jadi tidak suka dengan suaminya karena sewot, suami yang sewot gitu loh. Ngapain sih suka-suka, orang-orang juga suka kalau melihat aku, kamu aja yang tidak suka. Loh ya Allah, kamu tuh istriku. Iya, aku istrimu. Lah terus ngapain emang? Kamu pakai jilbab dong. Keluar rumah pakai jilbab, jadi tidak kelihatan auratmu. Dah, tidak suka sama aku. Dah sampai sini aja. Oh ya jangan gitu. Tetap ngeyel. Ada ndak Mbak sing dikandani ngeyel? Ada ndak Mbak? Ada ndak? Ada. Iwang yo teko saiki ning kene iki. Nah, alah, repot ngono kuwi ya Allah. Makanya ada ayat yang lain. Kita lihat ya. Yang tadi yang surah mengingatkan tadi, kita buka dulu ayatnya. Kita buka Mas Satur. Surat At-Tahrim surat ke-66, ayatnya ayat 6. Itu ayat yang mengingatkan kita supaya kita ini saling mengingatkan di dalam keluarga kita. Jadi kalau yang salah itu ayahnya, ya anaknya mengingatkan seperti Nabi Ibrahim tadi itu. Yang salah anaknya, yang mengingatkan ayahnya seperti Nabi Nuh tadi itu. Nanti ada istrinya salah, terus suaminya yang mengingat, ada ayatnya nanti. Maka dalam keluarga itu harus saling mengingatkan supaya semuanya disukai, dicintai oleh
Allah. Saya bacakan ayatnya sekarang. Surat At-Tahrim ayat 6. Jam berapa toh kok sudah mempersiapkan minum-minum itu? Oh, sudah mau habis toh waktunya toh. Kan jam 7 toh kita tuh selesai. Oh ya, cuma kurang 5 menit toh Mas Rian. Oh, lah. Waduh. Oke, saya bacakan ayatnya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cukup sampai di situ terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini kita tuh diwajibkan untuk saling mengingatkan dalam keluarga kita, entah suka atau tidak suka. Kalau ada anggota keluarga yang angel, bambung, olok-olok kan banyak olok-olok bapake moro masjid, bapake Allah, bapake ibuke padha Allah, anake ngapa nonton Mas ngapa pakmu salat ben sing salat yo ben salat, sing mendem yo ben mendem. Ya Allah. Apa ada di Solo banyak sangat hati-hati ngomongnya. Hati-hati ngomongnya. Lah dalam keadaan seperti itu keluarga itu harus terus mengingatkan. Batasnya kapan? Batasnya sampai mati gitu. Sampai mati diingatkan terus, dan ternyata ada yang sampai matinya pun tetap tidak mau. Pengalaman Pracimantoro kan pernah saya ceritakan berulang-ulang di majelis taklim kita ini. Gini, suatu ketika hari Senin tanggal 1 bulan Oktober, Senin 1 Oktober 2018. Jadi nanti kalau bapak-bapak lihat kalender, hari Senin tanggal 1 bulan Oktober 2018. Jadi sudah 7 tahun yang lalu. Saya sudah pakai baju putih, celana hitam, mau berangkat ke kantor mengajar. Tahu-tahu Nurul itu istri saya. Nurul istri saya. Nah, itu ngomong, ayah ada lelayu ini. Oh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sapa sing sedo? Bapake koncoku. Oh, lah omahe ndi? Nek cedak yo. Kita lihat dulu, kita lihat. Pakai motor aja ya. Sik tak nyalakan motornya. Ora iki adoh omahe kok. Lah ngendi? Wah, Pracimantoro. Wah, Pracimantoro ya ora adoh ngono, adoh banget kuwi. Wah, aku ora iso, Bu, ora iso aku. Layat Pracimantoro ora iso, aku arep mulang. Aku ada kewajiban mengajar sekarang. Wah, iki anu aku karo konco ki kerap banget nek ora layat wagu. Sik diputuske piye? Layat wae. Lah mulange piye? Izin. Assalamualaikum. Pak Dwi. Piye Pak Hanif? Aku izin. Ora mulang sik. Enek apa? Enek lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sing sedo sapa? Sing sedo ki jane ya ora enek kaitane karo aku. Lah sapa? Sing sedo kuwi bapake koncone. Lah kan ado banget niku. Bapake koncone bojoku. Ning bojoku akrab banget karo koncone mau kuwi. Lah mbok mulang sik. Engko kan paling pemakaman jam 1 siang biasane. Ning ndi ta kuwi? Cedhak to? Apa saiki layat to kono saiki? Gek ndang mulang, aja ditinggal mulange iman-iman. Iki ning Pracimantoro. Wah, aduh men kuwi. Kuwi bojomu ora pengen layat, pengen nganu wisata religi. Wah, itu.
Akhirnya terus diputuskan toh kami ke Prasimantoro. Ya sudah, bermobil Prasimantoro dari sini jam 7 pagi, saya sudah siap mau berangkat ke UNS kok. Sampai Solo Baru, dari pihak Praci sana nelpon, Mbak, iki mengko pemakamannya jam 11. Mbak, sudah buanter saya. Lewatnya mana Mas Rian? Yang dekat. Enggak tahu. Bacem, Sukoharjo, Proliman, kanan. Langsung kanan, Sritek, ke arah Tawangsari, Tugu. Kalau ke waktu kuliah kan ke kanan, itu lurus terus lewat Sanggang, lewat hutan-hutan, tembus sampai Manyaran kiri, Perempatan Gede, kanan, Eromoko, Prasimantoro. Sampai sana jam 10. Dari sini jam 7. Sampai sana, ya Allah, saya tidak bisa melupakan peristiwa itu, Pak. Saya tidak bisa lupa dalam hidup saya. Saya sampai di situ, saya lihat tidak ada yang menyolatkan. Agak lama, terus saya tanya sebelah, Pak, mohon maaf, Bapak sudah menyolatkan jenazahnya? Belum, Pak. Saya nanti nunggu aja, kalau ada yang menyolatkan saya ikut aja. Oh gitu, oh ya. Saya tanya sebelahnya, Bapak sudah menyolatkan jenazahnya? Belum, Pak. Tadi malah anaknya bilang ke saya bahwa bapaknya tidak usah disolatkan. Loh, serius ini, Pak? Iya, Pak, serius. Tadi anaknya bilang seperti itu. Wah, lo langsung ngadeg. Lalu tak goleki. Putranya yang laki-laki mana ya? Oh, saya, Pak. Ada apa? Mas, saya mau tanya. Ini kok tadi yang bapak di sebelah saya kok bilang kalau bapak jenengan yang sedok tidak usah disolatkan jenazahnya. Jawabannya Mas Yan, ya, tidak usah disolatkan. Loh, piye toh, Mas? Yang sedok bapaknya jenengan? Iya, bapak saya. Jenengan melarang untuk disolatkan? Iya. Lah kenapa? Bapak tidak sholat. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak tidak sholat. Lah jenengan apa tidak mengingatkan? Wah, kami yang mengingatkan sudah sampai capek, Pak. Kami yang mengingatkan anaknya bapak itu 3. Perempuan, laki-laki, perempuan. Semuanya sudah menikah semua. Anaknya sudah banyak-banyak semua. Jadi yang mengingatkan tidak hanya anaknya tok, sampai cucu-cucunya mengingatkan semua. Yangkung sholat, yangkung masjid itu. Cucunya berangkat ke masjid sama ayahnya sama ibunya, eyangnya tidak berangkat ke masjid. Si cucu pulang menuju ke rumahnya dan eyangnya masih di situ, yang ngomong sama eyangnya, loh, eyang kok tidak pindah tempat? Berarti eyang tidak sholat, eyang kafir ya? Masuk neraka dong. Sampai akhirnya dioperasi di Muwardi karena sakit, dan operasinya berhasil, bagus, semuanya menyatakan alhamdulillah semuanya. Sejak itu semakin diingatkan, tapi tetap tidak mau. Sampai datang hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 itu meninggal di usia 71 tahun dan tidak sholat, juga tidak disolatkan. Saya sampai gini ya, Pak, saya sampai janji sama bapaknya ini, Pak, nanti kita menyolatkan apabila jenazahnya dimampirkan ke masjid ya. Ya Pak, insya Allah. Kan kita juga tidak tahu latar belakangnya dia seperti apa dulunya. Kasihan tidak ada yang menyolatkan. Nanti ada yang menyolatkan, kita ikut aja. Kita tidak tahu latar belakang kesehariannya dulu seperti apa, kan kita tidak tahu. Betul Pak. Akhirnya jam 11 diangkat. Sini masjid, situ kuburan. Yang jalan kuburan Pak, kuburan nah. Ini rumahnya. Diangkat jenazahnya, tidak pakai ambulan di desa, di Prasimantoro, di desa. Diangkat, itu masjid. Itu delujur terus kok Pak. Tidak mampir masjid. Akhirnya bapaknya ini tadi bilang ke saya, iya Pak, ya Allah tidak mampir masjid ini, jenengan pripun Pak? Nah kalau balik, jenengan pripun? Kalau tak mboten ngeterke tekan kuburan. Jadi dia memutuskan untuk tidak sampai kuburannya. Nah akhirnya saya juga ngomong, nek jenengan mboten tekan kuburan, kula nggih tekan mriki tok mawon, kula mboten ajeng tekan kuburan. Lah ki napa? Lah kula padha jenengan. Mawon. Akhirnya kami berdua pulang dan saya langsung telepon istri saya, Bu, kita pulang sekarang. Loh, enggak sampai kuburan? Enggak. Lah ada apa toh?
nanti tak ceritakan, kita pulang nanti tak ceritakan, gitu. Tidak sholat, gitu. Keluarganya sudah mengingatkan, pentoknya itu seperti itu, pentoknya itu seperti itu. Jadi saling mengingatkan di keluarga, meskipun tetap ada yang suka dan ada yang tidak suka, gitu. Sebagai penutup, udah jam 5:12. Sebagai penutup ya, kita buka satu lagi Mas Atur. Ya Allah, ya Allah. Surat At-Tahrim ayat 10. Ibu-ibu penting. Ibu penting. Nah, ada ibu-ibu yang belum tahu, hari ini jadi tahu. Ternyata ada 2 orang istri Nabi yang masuk neraka. Istri Nabi loh. Nabi ya bojone mlebu neraka iki gek piye? Gek ayatnya keliru. Ya ndak mungkin lah ayatnya keliru. Surat ke-66 ayatnya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nara ma'ad dakhilin. Mengerikan ayatnya itu. Allah mengambil contoh orang-orang yang kafir, yaitu 2 orang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kedua istri itu sebenarnya berada dalam kepengasuhan 2 orang hamba kami yang soleh di antara hamba-hamba kami, ya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tetapi keduanya ternyata berkhianat kepada kedua suaminya, dan suaminya ternyata tidak bisa dandani, tidak bisa ngelokkan lagi kepada 2 istrinya itu, dan dikatakan kepada 2 istri itu, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dari ayat ini kita jadi tahu, Nabi saja ada yang ora iso ngelokke bojone. Niki mboten ngentengke jenengan, nomele jenengan ora nabi ya. Jadi ibu-ibu juga sama. Wong istri Nabi aja ada yang masuk neraka, apa meneh bukan istri Nabi, seperti ibu-ibu ini kan bukan istri Nabi. Jadi yang penting itu adalah ketaatannya kepada Allah, entah ada yang suka atau tidak suka. Lah, orang akan suka sama kita, kita soleh, dan ada orang yang suka sama kita apabila dia juga soleh. Lah, kita berharap keluarga kita itu suaminya soleh, istrinya juga soleh, anak-anaknya soleh, mantu-mantunya soleh, wah, cucunya ono 17, wah ya Allah, kumpul hari raya Idul Fitri, wah kupat dibuka, wah seneng kabeh, ngaji kabeh, apal Quran kabeh, was mati, wah aman, mati, oke, oke, alhamdulillah, anak-anakku soleh-soleh kabeh. Nah itu. Pun nggih, tutup nggih pengajiane. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya dalam menyampaikan materi ini ada kurang, ada khilaf, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan marilah Bapak dan Ibu kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.